Oke teman-teman, ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya tentang voli Indonesia, khususnya tentang Proliga 2026. Kita akan ngomongin tentang Jakarta Pertamina Enduro. Cukup lama nggak bahas tentang Jakarta Pertamina Enduro, karena ini sangat penting. Jadi Jakarta Pertamina Enduro itu sudah dan deal dengan pelatih dan juga dengan pemain asingnya. Kita juga akan membahas tentang rumor Jakarta Pertamina Enduro, khususnya mengenai Megawati Angesti Pertiwi. Jadi sudah diumumkan bahwa pelatih Jakarta Pertamina Enduro itu adalah Coach Balen. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan karena sebelumnya di konten saya itu kan saya sudah memberikan bocoran bahwa Coach Balen itu akan kembali menjadi pelatih Jakarta Pertamina Enduro. Nah, bocorannya itu kan sumbernya itu kan berasal dari Aspagensi sendiri. Jadi Aspagensi itu di tanggal 29 Oktober lalu itu kan sudah memberikan spill mengenai Coach Balen dan ya akhirnya nggak kaget kalau Coach Balen itu akhirnya comeback ke Jakarta Pertamina Enduro. Ini juga merupakan sebuah hal yang masuk akal, sebuah hal yang sangat make sense atau rasional karena kemarin itu kan Jakarta Pertamina Enduro itu berhasil mengakhiri puasa gelar dan mereka menjadi juara Proliga itu kan berkat tangan dingin dari Coach Balen juga. Itu juga merupakan sebuah debut yang sangat oke karena untuk pertama kali datang ke Indonesia, Coach Balen itu langsung bisa membawa tim menjadi juara Proliga. Overall ya tidak perlu kaget lah ya dengan kedatangan Coach Balen untuk Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 besok. Nah, begitu juga dengan pemain asingnya. Jadi tidak ada perubahan untuk satu pemain asing di Jakarta Pertamina Enduro besok karena lagi-lagi manajemen Jakarta Pertamina Enduro itu mendatangkan atau mengontrak Yana Sirban. Ini bukan pemain yang asing karena ya sama seperti Coach Balen di Proliga 2025 kemarin itu kan Yana Sirban itu juga berhasil membantu Jakarta Pertamina Enduro itu melangkah atau melaju ke tangga juara di Proliga sekaligus hal itu semakin membuktikan bahwa pilihan dari Jakarta Pertamina Enduro untuk mendatangkan Yana Sirban itu kan terjawab dan ya hal itu juga dibalas oleh Yana Sirban dengan penampilan yang oke. Tapi gini, saya itu justru tertarik dengan statistik yang dimiliki oleh Yana Sirban. Karena apa? Ya menurut saya ini kan pemain yang oke banget. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan statistik yang didapatkan oleh Yana Sirban ketika dirinya itu bermain di luar negeri. Kita bahas sebelum dirinya itu membela Jakarta Pertamina Enduro lah ya. Jadi Yana Sirban itu kan membela tim namanya adalah Talmason di Liga Italia. Nah, ini adalah statistik, saya ambilkan datanya dari situs resmi Liga Italia biar valid, biar clear dan tidak ada pertanyaan lah ya. Dari statistik ini kan kita bisa melihat bahwa Yana Sirban itu kan bermain 15 kali dan total poin yang didapatkannya itu adalah 157 poin. Cukup oke untuk posisi pemain outside hitter yang bermain di Liga Italia karena kita ketahui bahwa Liga Italia itu kan salah satu kiblat voli di dunia termasuk juga dengan Liga Brasil dan beberapa liga di negara lain. Nah, dengan catatan 15 poin itu dari 157 poin dari 15 pertandingan menurut saya pribadi oke. Belum tentu teman-teman setuju dengan pendapat saya, nggak apa-apa, yang penting kita diskusi sehat aja. Nah, dari S-nya sendiri itu ada 7, kemudian dari error-nya itu ada 10, sedangkan untuk S per set-nya itu mencapai 0,44. Bagaimana dengan reception atau receive? Kita ketahui bahwa outside hitter itu kan salah satu tugasnya itu adalah membantu defense. Defense itu kan bisa ketika menerima bola pertama atau receive, tapi juga bisa untuk menahan serangan lawan dengan cara melakukan block. Nah, ini juga sudah ada statistiknya. Jadi reception-nya itu mencapai 329 dan error-nya itu adalah 39. Sedangkan untuk persentase perfect-nya itu mencapai 26,1%. Dari sisi attack, ini juga Yana Sirban itu attack-nya itu 400, kemudian error-nya itu 24, kemudian di block-nya itu 33, sedangkan untuk yang sukses atau yang berhasil itu adalah 145. Dengan demikian persentasenya itu mencapai 36,2%. Nah, statistiknya itu juga mencakup dengan block atau wall. Jadi blocknya itu 7, kemudian berhasil 5, dan poin per set yang didapatkan itu adalah 0,31. Dari statistik itu kan teman-teman bisa menyimpulkan tuh apakah statistiknya oke apa enggak. Tapi kalau menurut saya pribadi sekali lagi cukup oke lah ya, karena bermain di Liga Italia itu kan
ya tidak sembarang pemain itu kan bisa bermain di Liga Italia, tapi ternyata Yana Sirban itu kan statistiknya seperti itu. Silakan teman-teman semua fans volley Indonesia, volley mania khususnya dari para penggemar Jakarta Pertamina Enduro untuk menyimpulkan apakah statistik dari Yana Sirban itu bagus apa enggak. Nah, ini juga kita membahas mengenai satu pemain asing lainnya. Karena apa? Setelah mendatangkan satu pemain asing di posisi outside hitter, ya pasti Jakarta Pertamina Enduro itu akan mendatangkan satu pemain asing lain dan posisinya itu adalah opposite hitter. Konon katanya, ini rumor yang beredar lah ya, pemain asingnya itu kan sudah datang dan sudah menjalani latihan bersama Jakarta Pertamina Enduro. Nah, tapi Jakarta Pertamina Enduro sendiri dari sisi manajemennya itu kan akan menyatakan akan segera mengumumkan daftar lengkap untuk roster atau untuk pemain yang akan dimainkan di Proliga 2020 nanti. Itu artinya kita masih harus menunggu siapa saja pemain yang didaftarkan oleh Jakarta Pertamina Enduro, apakah akan ada kejutan atau tidak, termasuk apakah Megawati Anggisti Pertiwi itu akan bergabung ke Jakarta Pertamina Enduro atau tidak. Karena apa? Saat ini rumor mengenai Megawati Anggisti Pertiwi itu tidak membela Gresik Petrokimia dan akan bermain di Jakarta Pertamina Enduro itu sudah sangat kencang. Sudah banyak volley-mania yang bersuara di berbagai media sosial, bahkan ini juga yang menguatkan keyakinan dari para volley-mania. Di situs Volleybox itu kan sudah ditulis bahwa Megatron itu akan membela Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 nanti. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah gini, bahwa Volleybox itu kan seperti Wikipedia tuh, jadi bisa diedit siapa aja, sehingga ya bisa dikatakan valid, bisa dikatakan tidak valid. Nah, untuk kevalitannya atau untuk resminya sendiri itu kan kita masih harus menunggu pernyataan resmi atau pengumuman langsung dari manajemen Jakarta Pertamina Enduro. Tapi kalau Megatron itu kembali ke Jakarta Pertamina Enduro, ya dirinya itu quote and quote akan pulang kampung atau ya akan comeback ke Jakarta Pertamina Enduro, karena di musim 2022-2023 saat itu kan Megawati Anggisti Pertiwi itu kan membela Jakarta Pertamina, tapi saat itu namanya kan bukan Enduro, tapi namanya adalah Jakarta Pertamina Fastron. Baru setelah itu kan Megatron itu kan pindah ke Jakarta Pin dan menjadi juara Proliga. Nah, saat itu kan Megatron itu kan bermain berduet bersama salah satunya Yola Yuliana. Ini juga perlu ditegaskan lah ya, bahwa kalau ada volley-mania khususnya fans dari Megatron yang menyatakan bahwa Mega bermusuhan dengan Yola Yuliana, itu sekali lagi hoak. Karena apa? Ya mereka tidak ada masalah kok. Mereka itu kan memiliki hubungan yang baik, meskipun mungkin hubungannya itu tidak terlalu dekat karena terpisah jarak, Mega di Surabaya sementara Yola bisa di Bandung, bisa di Jakarta. Tapi kan secara keseluruhan mereka pernah bermain di timnas, pernah juga bermain di klub yang sama, dan sampai saat ini kan tidak ada referensi yang valid, tidak ada sumber yang resmi yang oke, yang bisa dipercaya, yang menyatakan bahwa Yola Yuliana dan Megatron itu bermusuhan. Tidak ada sama sekali. Saya meyakini mereka hubungannya baik. Itu kan hanya ulah dari ya netizen-netizen yang konyol aja, yang menyatakan bahwa Mega bermusuhan dengan Yola, kemudian Yola dianggap benci dengan Mega, Yola dianggap iri dengan Mega karena Mega bermain di Liga Korea bersama Red Spark. Nggak ada sama sekali. Saya meyakini hal itu, dan teman-teman kan volley-mania itu kan harus bersikap rasional, harus bersikap terbuka, open-minded, dan jangan fanatik buta. Pokoknya Mega harus selalu diberitakan yang baik. Pokoknya kalau Mega jelek, yang salah adalah pemain lain. Tidak seperti itu. Kita rasional aja. Hidup cuma sekali kan. Nah, nanti setelah Mega, kalau nanti bergabung, ya pertanyaan selanjutnya adalah siapa nanti akan pemain lokalnya. Apakah Yulis Indahyani yang selama ini digembar-gemborkan? Karena sebelum dikabarkan akan ke Jakarta Pertamina kan Mega itu kan sempat dirumorkan akan membela Jakarta Popsivo Polbantu, tapi ternyata seiring waktu berjalan ya rumor itu kan semakin seru ketika diikuti. Itu artinya ini menyenangkan kita, karena jika dibandingkan dengan yang cowok kan berbeda jauh. Yang cowok kan masih ada mayem tuh, sementara yang cewek itu kan gebrakannya ada, manuvernya ada, dan ya menyenangkan lah. Selayaknya kompetisi mau dimulai itu kan transfer window atau bursa transfer itu kan sangat menarik kalau dikulik, sangat menarik kalau diikuti. Deg-degannya ada, kemudian rasa senangnya ada, kemudian kecewa atau sedihnya ada kalau misal
pemain kesayangan di klub itu kemudian pindah ke klub lain, itu kan ya menimbulkan kekecewaan tersendiri. Tapi overall dinamika seperti ini itu kan sangat menyenangkan kalau kita ikuti. Ya, sekali lagi kita tunggu pengumuman resmi dari Jakarta Pertamina Enduro, termasuk mengenai pemain asingnya. Dan kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, teman-teman doakan timnas Indonesia agar Rivander Mulki, kemudian juga Mediol Yogu dan kawan-kawan itu berprestasi di SEA Games 2025. Syukur-syukur juara SEA Games. Oke, terima kasih teman-teman semua.